Halo teman-teman sekolah minggu GPDI Melati. Wah, hari ini pasti kalian sudah siap untuk memuji nama Tuhan, bukan? Dan kalian pasti juga sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, teman-teman. Iya, supaya kita dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sudah siapkah kalian untuk beribadah online? Yang pertama, walaupun kita tidak beribadah di gereja, tapi kita harus berpakaian rapi dan sopan ya teman-teman. Jangan pakai baju tidur ya. Yang kedua, saat kita beribadah online, tidak boleh sambil makan, bermain, tidur-tiduran, malas-malasan. Kita harus beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh teman-teman, karena Tuhan Yesus melihat hati kita. Yang ketiga, mintalah kepada mama atau papa kalian untuk mendampingi selama ibadah online, supaya kalian bisa bertanya kepada mereka jika ada yang kurang dimengerti. Yang keempat, kita harus memuji Tuhan dengan semangat ya teman-teman, ikut bernyanyi pakai gerakan, dan juga dengarkan firman Tuhan dengan baik, agar hati Tuhan Yesus disenangkan. Nah, demikian hal-hal yang harus kita perhatikan. Jadi, apakah kalian sudah siap untuk mulai ibadah online? Siap dong! Oke, selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Pasti adik-adik sehat-sehat ya, tidak kekurangan suatu apapun. Nah, kita udah lama banget nih gak ketemu. Kakak Ripka rindu ketemu sama adik-adik semua. Kalau adik-adik di sini siapa yang rindu memuji nama Tuhan? Angkat tangannya. Wah, hebat. Adik-adik semua pasti angkat tangan kan di rumah. Semuanya rindu memuji nama Tuhan. Nah, kalau gitu kakak undang pagi ini adik-adik semua yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita mau memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Adik-adik di rumah nyanyi ya. Kita nyanyi sama-sama. Adik-adik boleh angkat tangannya. Berikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan
dari awal dan lebih sungguh-sungguh. Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan yang selalu Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai kami, seluruh anggota tubuh kami, untuk kami memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tidak main-main ya Tuhan. Tuhan Yesus, Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, semuanya tetap bangkit berdiri ya. Kita mau bersuka di dalam Tuhan, kita menaikkan pujian, ku bersuka di dalam Tuhan. Semua pakai gerakan di rumah.
Tuhan di hatiku, Yesus Tuhan di hatimu, Yesus Tuhan di hatiku, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Oke, kita mau lanjutkan pujian kita mau bersukacita lagi, kita mau naikkan pujian Oh Sukacitaku. Sudah selesai memuji Tuhan ya. Kita sekarang mau siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Adik boleh lipat tangannya, boleh tutup matanya. Segala
hatiku. Lipat tangannya, tetap ditutup matanya. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Adik-adik ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memimpin kami, dalam kami memuji nama Tuhan. Tuhan, biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan itu boleh menjadi persembahan dan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan memberkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Engkau juga berkati kami, ajarkan kami untuk duduk diam dan membuka telinga kami sehingga firman Tuhan itu boleh kami dengar dan tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya adik-adik? Wah, pasti semua karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita ya adik-adik ya. Pagi hari ini Kakak Eka mau cerita. Sebelumnya Kakak Eka mau kasih lihat dulu nih gambarnya. Adik-adik pasti kira-kira di rumah bisa ya lihat gambar apa ini adik-adik ya. Nah, adik-adik siapa yang bisa tahu ini gambar apa adik-adik? Ya, ini adalah gambar apa adik-adik? Tuhan Yesus dengan anak-anak atau Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak adik-adik ya. Nah adik-adik, pagi hari ini kakak mau tanya dulu nih sebelum kakak mau cerita adik-adik ya. Adik-adik suka berdoa enggak? Adik-adik, siapa di sini? Adik-adik di rumah ya, semua adik-adik yang suka berdoa kepada Tuhan. Pastinya adik-adik semua suka berdoa kepada Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Kira-kira adik-adik dalam doa kalian tuh
minta apa ya sama Tuhan Yesus? Kakak Eka mau dengar dulu nih. Ada yang jawab enggak? Oh, ada adik-adik ya. Pasti adik-adik dalam doa kalian ada yang tadi ada yang minta Tuhan Yesus berikan saya kepintaran, ya, berikan saya kesehatan gitu ya. Nah, ada lagi yang berdoa Tuhan Yesus berkati saya. Nah, adik-adik kita lihat di sini ya, pagi hari ini kakak juga mau cerita tentang yaitu janji Tuhan untuk keluarga dan kerajaan Raja Daud. Adik-adik, di sini siapa yang nggak tahu Raja Daud? Ada nggak yang nggak tahu Raja Daud? Coba angkat tangannya. Wah, pasti sebagian di sini adik-adik, adik-adik yang di rumah pasti udah sering, oh iya Raja Daud, saya tahu ceritanya Raja Daud ya. Nah adik-adik, Raja Daud tadi pertama kakak tanya kan, siapa di sini yang disayang Tuhan Yesus? Kalian bilang, wah saya disayang Tuhan Yesus. Nah, sama adik-adik ya, Tuhan Yesus tidak hanya sayang cinta kepada adik-adik semua yang di rumah, tetapi Tuhan Yesus juga cinta dan sayang kepada Raja Daud. Adik-adik ya, terbukti adik-adik ya bahwa kasih sayang Tuhan itu ya adik-adik dinyatakan kepada Raja Daud ketika Raja Daud masih kecil, ada adik-adik ya masih anak-anak, dia sebelum menjadi raja dia menjadi seorang gembala adik-adik ya. Nah Tuhan menyertai Daud ya ketika dia menjadi seorang gembala, dia juga pernah mengalahkan singa ya, beruang ya, ketika binatang ini menyerang domba-dombanya, Raja Daud mengalahkan semuanya. Itu semua karena apa? Karena Tuhan. Dan ketika Raja Daud besar adik-adik ya, Tuhan juga menjadikan Raja Daud raja yang hebat ya, raja yang luar biasa adik-adik ya. Ketika Daud dapat mengalahkan yaitu negara-negara yang lain ya, ketika dia berperang Tuhan memberikan kemenangan kepada Raja Daud. Nah, semua itu adalah karena apa? Karena Tuhan, adik-adik ya. Terus Raja Daud juga adik-adik dia juga pernah dikejar-kejar oleh Raja Saul dan Tuhan menyelamatkan Daud, adik-adik ya. Nah, itu semua adalah karena kasih Tuhan ya yang dirasakan oleh Daud ya. Sepanjang kehidupan Daud, adik-adik, Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya. Nah, sekarang adik-adik, Raja Daud ini dia sudah tinggal menetap di dalam istana ya. Terus dia berpikir, adik-adik, kasih Tuhan begitu luar biasa dalam hidupku. Apa yang harus aku perbuat? Apa yang aku perbuat untuk Tuhan? Lalu dia berpikir, aku tinggal di istana yang bagus, yang mewah, istana yang besar, istana yang kokoh. Masa tabut Tuhan, tabut perjanjian itu hanya tinggal di kemah adik-adik ya. Lalu dia berpikir, dia berdoa kepada Tuhan. Seperti adik-adik tadi ya, berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikan saya kesehatan. Tuhan tolong berikan saya kepintaran. Nah sekarang Raja Daud dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan izinkan saya menyenangkan hati Tuhan. Saya ingin membuatkan yaitu bait Allah atau rumah Tuhan untuk tabut Tuhan, rumah Tuhan yang bagus, yang mewah, yang megah katanya. Ya, lalu adik-adik apa yang terjadi? Bahwa Tuhan berkata, tidak, aku tidak ingin rumah. Ya, aku adik-adik punya satu rencana
yang lebih indah untuk Daud dan keluarganya. Aku punya rencana yang lebih besar untuk Raja Daud, keluarganya, dan seluruh umat Israel. Karena itu adik-adik, bukan Allah tidak ingin dibuatkan rumah ya oleh Raja Daud, tetapi Tuhan berkata bahwa Tuhan ya berjanji akan membuat kerajaan Daud ini ya menjadi kokoh ya. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan terus menyertai ya Raja Daud dan seluruh umatnya. Karena itu Tuhan berkata bahwa nanti yang akan membangun rumah bagi Tuhan itu adalah keturunan Daud, adik-adik ya. Nah adik-adik, dari cerita ini adik-adik kita boleh tahu ya bahwa kehendak Tuhan untuk Daud adalah dia memiliki satu rancangan masa depan yang lebih indah ya untuk Raja Daud, keturunannya, dan seluruh bangsa Israel. Jadi jangan berpikir, oh Tuhan gak seneng kalau saya berbuat ini. Ya adik-adik, buktinya kasih setia Tuhan itu selalu menyertai Raja Daud, keluarganya, dan seluruh bangsa Israel. Nah adik-adik, kita melihat bahwa kasih Tuhan itu tidak berkesudahan adik-adik ya. Kasih Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan baik Raja Daud, keluarga Raja Daud, dan seluruh umat Israel. Karena itu Raja Daud ketika sudah mengerti bahwa maksud Tuhan dalam kehidupannya, maka Raja Daud ini dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Firman Tuhan ingin supaya Daud hidup yaitu setia kepada Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik ya, karena itu Raja Daud melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya sampai seumur hidupnya. Adik-adik, Tuhan juga mau adik-adik supaya dalam kehidupan adik-adik semua ya, kita mau melakukan apa yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik mau ya melakukan apa yang terbaik buat Tuhan ya. Nah, seperti contohnya nih, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita ya, supaya menyenangkan hati Tuhan. Misalnya menuruti kata-kata orang tua, taat kepada orang tua ya. Jangan suka kalau papahnya atau mamanya minta tolong, "Dek, tolong dong, mama, papa ambilkan minum." Enggak mau. Ya. Ambil sendiri aja, nyuruh-nyuruh. Nah, adik-adik, kalau kita seperti itu apakah bentuk kasih kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan? Tidak ya adik-adik ya. Kalau kita kasih kepada Tuhan, ya sayang kepada Tuhan, karena Tuhan sayang kepada kita, tentu kita mau menghormati orang tua kita, sayang kepada orang tua kita, sayang kepada kakak adik kita ya, sayang juga kepada teman adik-adik ya, enggak jadi anak yang pelit, anak yang suka marah-marah ya. Kalau dikasih tahu yang baik, dinasihati, marah-marah, saya enggak mau, enggak suka gitu. Enggak seperti itu adik-adik ya. Adik-adik, kita mau mencontoh ya dari Raja Daud. Dia ingin menyenangkan hati Tuhan ya. Tetapi adik-adik, dia ingin membuatkan satu rumah buat tabut Tuhan, tetapi Tuhan katakan bahwa nanti keturunannya. Tetapi Tuhan inginkan supaya Raja Daud mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena itu Raja Daud mengikuti perintah Tuhan sampai seumur hidupnya. Adik-adik mau ya berjanji kepada Tuhan, saya mau Tuhan mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Saya mau kalian
berdoa juga ya, rajin berdoa buat mama papa kita, buat om tante kita, buat oma opa kita, kakek nenek kita ya. Kita mau berdoa supaya Tuhan senantiasa memberkati ya. Karena itu Tuhan memberkati Raja Daud dan kerajaannya ya, dan umat Israel, dan Tuhan berjanji Dia akan membuat kokoh kerajaan Raja Daud. Nah, tadi adik-adik cerita firman Tuhan yang kakak sampaikan ini ada ceritanya di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 17, dan ayat hafalannya ya, ayat masnya ya, yaitu 2 Samuel 7 ayat yang ke-15. Ya, adik-adik kakak bacakan ya, supaya adik-adik yang belum bisa baca ya bisa dengar ayat firman Tuhan kita, ayat hafalan kita. 2 Samuel 7 ayat 15. Sebab kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Adik-adik ya. Oke, adik-adik. Terima kasih semua buat adik-adik yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Sebelum ditutup, adik-adik, nanti adik-adik bisa dengarkan teman kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Dah. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang taat dan selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Seperti Daud. Tuhan, berkati kami agar selalu sehat ya, dan terhindar dari corona. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hai adik-adik kelas Benyamin dan Yusuf, apa kabarnya hari ini? Kak Elis harap adik-adik masih tetap semangat ya. Hari ini adik-adik akan melakukan kegiatan kreativitas. Apa ya kegiatan kreativitasnya? Kegiatannya kita akan membuat sebuah bangunan. Wah, besar apa kecil ya bangunannya? Bangunannya miniatur bait Allah seperti ini, terdiri dari 3 bangun datar, yaitu segitiga, persegi panjang. Ini juga ada persegi panjang, dan ada satu bentuk lagi, yaitu apa ini? Bentuk apa? Apa? Ya betul, bentuk salib. Nah, bahan-bahannya adalah kertas origami. Tapi kalau adik-adik adanya kertas putih nggak apa-apa juga, mau diwarnain boleh. Potongan kertas berbentuk segitiga untuk atapnya. Kemudian kertas berbentuk persegi untuk temboknya. Kemudian kertas berbentuk persegi panjang untuk bagian bawahnya ini ya. Nah, cara buatnya adalah pertama kita tempel dulu atapnya dengan dindingnya ya. Kak Elis menggunakan lem uhu. Nah, adik-adik boleh pakai lem kertas juga boleh. Kita tempel ya. Kemudian adik-adik mau buat apanya dulu nih? Mau membuat pintunya. Nah, pintunya jadi bisa dibuka seperti itu. Cara buatnya adalah kertas berbentuk
persegi panjang, lalu dilipat menjadi 2. Kemudian kita gambar bentuk pintunya, mau kotak juga boleh, mau persegi panjang juga boleh. Kak Elis bikin atasnya nih agak ada lengkungan ya. Kita gunting ya, jadi dilipat seperti ini, lalu kita gunting. Jika sudah, dibalik. Jadi sisi yang berwarna yang kita tempelkan. Kita lem lagi ya. Besar sekali lemnya Kak Elis. Kita tempel di tengah. Oke, sesudah itu kita tempel bagian bawahnya. Dari bagian belakang, kertasnya kita taruh di meja. Kita tempelkan seperti ini. Sudah jadi deh. Kurang apanya ya? Kurang apa ya adik-adik? Iya, kurang bentuk salib untuk di atasnya. Adik-adik boleh minta bantuan papa atau mama untuk menggambarkan bentuk salib. Nanti adik-adik hanya tinggal menggunting gambar salibnya saja seperti ini. Kak Elis sudah gambar salibnya lalu digunting. Lalu kita tempel bagian atas, bagian atapnya. Sudah jadi deh miniatur Bait Allah. Nah, adik-adik boleh mengerjakan miniatur Bait Allah ini dengan bantuan papa atau mama. Setelah jadi, adik-adik foto hasil karya adik-adik dan kirimkan foto tersebut ke WhatsApp guru kelas masing-masing. Ditunggu paling lambat hari Rabu seperti biasa. Pasti bisa ya. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai teman-teman kelas Yehuda, Lewi, dan Ruben. Tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Sekarang kita ada kegiatan teman-teman. Kita diminta membuat ringkasan dari firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Eka dengan bahasa kita anak-anak. Ringkasannya ditulis di kertas ya teman-teman. Teman-teman juga boleh kok jika mau menghiasnya. Setelah itu hasil ringkasannya kita kirimkan dalam bentuk foto ke WhatsApp guru kelas masing-masing. Ditunggu paling lambat hari Rabu ya teman-teman. Kita pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati ya. Dadah.